Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Al-hadis sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, yang kami sayangi, yaitu dari kelas 10 dan 11 ya. Betul. So'imin, so'imat, rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Marilah pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Yang kedua kalinya marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selanjutnya kita bersyukur karena apa? Karena doa kita diijabah Allah, yaitu doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa Rasulullah, bukan karangan dari ulama atau rangkaian dari seorang ustadz, namun itu doa Rasulullah. Ya Allah, berilah aku keberkahan di bulan Rajab, dan berilah aku keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umurku hingga bisa menjumpai bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua bisa menjumpai bulan Ramadan. Berarti doa panjenengan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah berdoa itu toh? Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna
Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Mari anak-anakku. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Mari. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Alangkah indah hidupku andai dapat menatapmu, wahai Nabi panutanku, akui kami umatmu. Wahai Nabi panutanku, akui kami umatmu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita diberi umur menjumpai Ramadan, perintah Rasulullah supaya menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Ini perlu persiapan. Maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa gembira dengan datangnya Ramadan, maka orang itu diharamkan masuk neraka. Kalau haram masuk neraka, otomatis wajib masuk surga. Karena di sana fariqu fil jannah wa fariqu fis sa'ir. Satu golongan ada yang masuk ke dalam surga dan golongan yang lain masuk ke dalam neraka. Jadi kalau haram masuk neraka, ini mafhum mukhalafahnya
Doro ilmu mantek itu ada mafhum mukhalafah. Kalau haram masuk neraka berarti wajib masuk surga. Pengen apa tidak kan panjenengan semua? Pengen apa? Pengen masuk surga. Maka sambutlah datangnya bulan Ramadan ini dengan gembira. Gembira dengan kata-kata marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Hai bulan Ramadan, bahagia sekali rasanya ketemu engkau lagi, wahai bulan Ramadan. 11 bulan yang lalu aku tidak ketemu kamu. 11 bulan mulai Syawal sampai Sya'ban itu kan 11 bulan gak ketemu. Ini ketemu lagi. Mengapa kita gembira? Karena ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lipat gandanya? Yaitu 1000 kali lipat. Berapa anak-anakku? 1000 kali lipat. Andaikan kamu membaca Al-Quran 1 kali khatam di bulan Ramadan ini, maka sama dengan 1000 kali khatam di bulan yang lain. Usahakan panjenengan semua ini khatam, nggih. Kalau 1 bulan ini khatam berarti 1 hari harus 1 juz paling tidak ini. Ini insya Allah Ramadannya untuk tahun ini hanya 29 hari. Tidak aja 30 hari, hanya 29. Maka ya harus yang sehari ini bisa membaca Al-Quran 2 juz. Kemudian mengapa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Karena untuk menghapus dosa-dosa. Firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana diwajibkan puasa itu alal ladina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuannya. Maka tujuan daripada kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena firman Allah la'allakum tattaqun. Takwa itu apa? Sekarang begitu. Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu patuh
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini takwa. Di antaranya takwa ini adalah ibadah sosial. Maka sesuai dengan tema saya hari ini adalah puasa dalam bingkai kepekaan sosial. Ibadah itu ada yang hablum minallah, juga ada yang hablum minannas. Ibadah yang kaitannya dengan Allah, yaitu seperti kita sholat. Sholat itu ibadah kepada Allah. Kemudian ada ibadah kepada hablum minannas, yaitu hubungan dengan sesama manusia, yaitu ibadah sedekah. Apa anak-anakku? Sodakoh. Memberi kepada orang lain, karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak semata-mata untuk diri kita sendiri. Namun sebagian dari rezeki itu adalah untuk orang lain. Wa aqimul ba'isa wal fakir. Berilah makan orang miskin, orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Sekalipun kita ini rajin untuk membaca Al-Quran, rajin sholat tahajud, namun belum dianggap sempurna kalau kita tidak ibadah sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memperhatikan orang-orang miskin. Maka dalam ibadah puasa kita merasa dahaga, merasa lapar. Lapar apa enggak anak-anak? Anjeni jesuk ya urung lapar, kok sore bar beduk kelukuk wetenge. Ngeleh Bu, aku ngeleh. Lapar. Ojo dhisik. Oh nak wis maghrib. Kamu bisa merasakan alangkah orang-orang yang tidak bisa masak. Gak ada beras yang dimasak, gak ada lauk pauk yang dimakan. Padahal perutnya sudah lapar, yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kamu bisa merasakan langsung. Ngene iki yo wong ngeleh rasane ngene iki. Sehingga kita bisa meningkatkan, yaitu ibadah sosial, memberi sedekah kepada
orang lain. Ada cerita orang yang masuk surga gara-gara sedekah roti, rohif roti. Ini bisa menyebabkan orang itu masuk di dalam surga. Ceritanya begini. Ada orang kaya di bulan Ramadan, dia membawa roti yang banyak, dibawa ke Masjid Madinah untuk memberi buka orang-orang yang puasa. Nah, ini namanya takjil. Bahasa sekarang takjil, yaitu memberi kesenangan buka kepada orang lain. Kalau kalian kepingin merasakan takjil di Masjid Agung Simpang 7, nanti kamu kalau ba'dal asar ke sana hingga nanti maghrib masih di masjid itu, ada takjil. Tak kerdus dibagikan, tak kerdus. Kemarin pengumumannya disediakan ribuan kerdus. Nah, ini orang ini membawa roti, dibawa ke Masjid Nabawi. Setelah mau maghrib, kemudian roti ini dibagi-bagi. Dibagi-bagi pada tempat tertentu, satu baris orang itu di soft masjid itu. Ternyata ada satu orang yang tidak kumanan, entek kurang siji tok sak baris ana wong sing apa iku mau gak entuk roti. Wong mlongak-mlongok ngeti kancane duntuk roti, ndike ora entuk. Akhirnya orang yang kaya ini pulang memberitahu kepada istrinya, barangkali istrinya punya simpanan roti. Paham anak-anakku cerita ini? Pulang, lari-lari pulang. Hai istriku, apakah masih ada roti? Oh, masih ada. Hai sayangku. Namun roti yang saya simpan ini agak mahal. Yang dibagikan tadi agak murah, Pak. Gak mahal, gak apa-apa. Akhirnya istrinya membuka almari, roti itu diberikan kepada suaminya. Suaminya kemudian pergi ke masjid untuk memberikan roti kepada orang yang terakhir tadi, yang tidak kumanan tadi. Ini loh mas, masih ada, istri saya masih menyimpan. Wah, roti ini winuk dewe. Setelah diterima oleh orang yang terakhir tadi, di dekatnya ada pengemis. Pengemis ngetangeti karo wong sing nampa roti tadi. Waduh, aku mau jane wis ora uman. Wong sugih iki mau terus muleh jikukno roti. Rotine paling larang dhewe,
malah ono pengemis duk sandingan. Aku pengemis buta, sejak pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Kira-kira kamu yang mendapatkan roti, teman-teman kamu di barisan itu sudah mendapatkan roti semua. Kamu juga mendapatkan yang terakhir. Ada pengemis yang menyatakan, aku pengemis buta, sejak pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Kira-kira roti ini kamu makan sendiri atau kamu berikan pengemis? Aku tanya dengan jawaban yang jujur. Sementara kamu juga lapar karena puasa. Jawabannya, makan sendiri. Aku iki roti ini paling mahal kok. Kanca-kancane trimo 500, gon kue 9.000 dhewe regane. Namun orang yang terakhir tadi mementingkan orang. Terus, tidak untuk dirinya, namun diberikan kepada pengemis tadi. Akhirnya orang yang memberikan roti tadi masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara satu bungkus roti, mementingkan orang lain di bulan suci Ramadan, sementara dia juga lapar, sangat membutuhkan. Namun dia sosialnya tinggi, diberikan kepada pengemis. Ini contoh yang kita ingat, kita tiru. Goro-goro roti, Gusti Allah melasi orang itu dimasukkan di dalam surga bifadlillah wa birahmatillah. Amin Allahumma. Maka di bulan suci Ramadan ini tingkatkan sosial, yaitu sedekah kepada orang lain. Walaupun seceguk air, segelas air, teh botol atau teh gelas pada waktu berbuka. Karena apa? Rasulullah bersabda, man fattoroso iman falahu ajru min ghairi ayyang kuso min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dikasih pahala seperti orang yang berpuasa. Andaikan orang yang berpuasa itu pahalanya 1 miliar, ya, kamu yang memberi buka diberi pahala 1. Padahal kamu juga puasa, tambah memberi buka orang yang berpuasa, double pahala. Untuk puasamu sendiri 1 miliar, kemudian memberi buka kepada orang yang berpuasa tadi. Pengen apa? Usahakan. Ini ibadah sosial sesuai dengan tema yang saya sampaikan pada pagi hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya. Amin Allahumma amin.
Aku punya cerita teman saya pembicara namanya Bapak Kiai Ja'far Shothiq dari Demak. Sering diundang. Di undaan ini ibu-ibu muslimat. Itu ceritanya waktu dia belum jadi kiai, belum jadi pembicara itu pengamen. Tukang ngamen di Jakarta. Gawa gitar ngono kuwi ngamen. Pada waktu itu ada perempuan. Perempuan dingeti ketoke kok ngempit dompet. Dompet itu apa? Tas ada dicedai. Terus Pak Ja'far Shothiq iki nyanyi. Nyanyinya dengan nada yang menyedihkan. Seperti tadi dia menengadahkan tangannya. Aku pengemis buta, sejak pagi belum makan. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Wanita tadi mendengar suaranya Bapak Ja'far Shothiq dengan suara yang basah-basah. Kasihan, kasihan, berilah sedekah. Akhirnya wanita itu membuka dompetnya. 10.000 diberikan Bapak Ja'far Shothiq. Biasanya nggak ada orang memberi pengemis sampai 10.000, nggak ada. Pol-pol lagi 2.000. Itu 10.000. Saat meletakkan uang itu di tapak tangan Bapak Ja'far Shothiq, wanita itu ada klik rasa cinta. Kling, kluing gitu, rasa cinta. Twing gitu, rasa cinta. Akhirnya Bapak Ja'far Shothiq itu nikah dengan wanita tadi. Jadi istrinya sampai sekarang. Lantaran memberi sedekah untuk bojo kiai. Akhirnya sekarang jadi kiai Bapak Kiai Ja'far Shothiq, pembicara terkenal dari Demak kan. Sekian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa dan taraweh di bulan suci Ramadan ini, sehingga bisa mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Karena Rasulullah telah bersabda di dalam hadisnya yang sudah saya baca tadi, yang artinya Ramadan itu awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Artinya kalau kita bisa menyempurnakan ibadah puasa dan taraweh 10 hari yang awal di bulan Ramadan ini, maka kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kemudian kalau kita bisa menyempurnakan lagi mulai tanggal 11 sampai tanggal 20, yaitu
pertengahan Ramadan, maka kita berhak untuk mendapat maghfirah Allah, ampunan Allah. Kemudian yang terakhir, kalau memang kita bisa menyempurnakan siam dan taraweh kita 10 yang akhir di bulan suci Ramadan, maka kita berhak untuk mendapatkan itqon minan nar. Dibaca nasab karena jadi maf'ul, mendapatkan itu kan itqon minan nar, bebas dari neraka. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan bisa menjumpai malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun, anak-anakku, itu sama dengan 83 tahun. Lebih 4 bulan. 1000 bulan kita bagi, jadikan tahun. 12 bulan dibagi 12. Itu sama dengan 83 tahun, masih ada kelebihan 4. Kalau kita bisa menjumpai ibadah di malam Lailatul Qadar, maka lebih utama daripada ibadah 83 tahun lebih 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Begitulah yang bisa Pak Zainal sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan dari anak-anak mengenai puasa Ramadan, mari saya kasih waktu. Wes ora ana sing takok. Ngerti kabeh ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tambah sedikit, yaitu kita sepele ning iso batalno poso. Yaitu kalian waktu buang air besar di siang hari. Kalau kamu di siang hari buang air besar, kebetulan yang dibuang kotorannya ini agak keras. Kamu di WC, toilet ya, sudah ada kotoran yang keluar dari batas pantat kamu. Sono sing jongok ning atos. Ini sudah keluar pamane dua jari. 2 senti pamane keluar. Kemudian kamu kok berdiri sehingga yang keluar tadi masuk lagi. Nah ini. Loh, mengapa Pak kok berdiri? Mungkin dipanggil oleh orang tuamu. Bagian buang air besar, ketemunya dipanggil-panggil. Nah akhirnya terpaksa berdiri, mendelep nek. Ini membatalkan puasa. Kemudian jalan keluarnya supaya tidak batal bagaimana? Harus dipotong. Yang keluar tadi loh, harus dipotong. When ape ngadeg,
memenuhi panggilan tadi yang sudah keluar 2 senti tadi harus dipotong. Caranya bagaimana terserah Anda. Ojo nganti mendelep maneh karena sudah keluar. Paham nggih? Adapun ada perkara yang puasanya tetap sah namun pahalanya hilang. Termasuk apa? Bohong, dusta, al-ghibah, ngrasani. Mulane aja do ngrasani. Ngrasani iku ngomongno eleke wong, kira-kira wonge krungu nduk omongno mau wonge gila. Iku ngrasani. Lah nek kira-kira wonge seneng nduk omongno podak ngrasani. Tegese ngomongno iku, wah iku lho kancaku sing jingakane Bambang sregep darus kok. Nduk omongno ngono. Ya pamane krungu kan Bambang kan seneng. Nah, iku ora ngrasani. Nek ngrasani iku ngomongno eleke kira-kira kok Bambang mau ngerti gelo atine, itu ghibah. Menghilangkan pahala puasa. Termasuk al-yaminul ghamus, sumpah palsu. An-nadhar bisyahwatin, melihat dengan rasa syahwat. Lain kelamin dengan rasa syahwat. Ini menghilangkan pahala puasa. Termasuk adu domba, an-namam, an-namimah, adu domba juga menghilangkan pahala puasa. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita berdoa. Doa yang sering kita baca di bulan suci Ramadan yang baik adalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulangi lagi mari. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering setiap malam kita baca, dan itu pernah ditanyakan oleh Ibu Aisyah, ya Rasul, kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya baca? Akhirnya Rasulullah memberi doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.